Hai teman-teman, balik lagi di Miracle Sharing Podcast section ketiga, yaitu question and answer. Udah tahu dong kita bakal tanya jawab sama mereka. Nah, jadi kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan. Dari siapa? Dari sahabat-sahabat Miracle. Ya, sahabat Miracle di rumah. Ada juga yang nanya pribadi ya. Ada yang request khusus nih. Nah, jadi kok aku gemeteran ya? boleh dijawab ya. Santai aja ini, santai. Aku belum belajar. Aku kok belajar Emang kalian ujian di gitu. sini? Belajar. Oh, nggak perlu belajar, iya. Udah siap kan ya? Aja. Enggak siap, boleh nggak keluar dulu? Nggak boleh. Oke. Aduh, lanjut. Udah siap lah ya. Ya, Oke, siap. kita akan mulai dari pertanyaan pertama, yaitu bagaimana sih cara kalian menjaga persahabatan yang kudus di dalam Tuhan? Wow. Mau dijawab dari siapa dulu nih? Silahkan. Putri apa salah? Ya, terserah. Putri dulu deh. Lah, Biar aku nampung ilham lagi. baik. Ayo Ilham ke sini. Aku butuh kamu Ilham. Ilham dipanggil sama Sela. Ayo Ilham, chat aku sekarang. Ayo lanjut. Oke, jadi ya gimana ya cara kita menjaga persahabatan yang kudus. Yang pertama itu pasti ya libatkan Tuhan. Balik lagi. Karena kalau maksudnya jangan sampai kita itu salah pergaulan karena kita nggak libatkan Tuhan di dalam pertemanan kita. Yang kedua, perbanyak lakuin hal-hal yang positif aja sih gitu. Kayak itu tadi saat teduh bareng, nyanyi bareng nggak tuh maksudnya? Muji Tuhan bareng. Iya, memuji Tuhan bareng ini loh. Dan ya gitu sih. Iya, kita hampir tiap hari nyanyi lagu Selamat Datang. Itu kayaknya mars persahabatan kita kayaknya itu. Baik. Oke, jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk menjaga persahabatan yang kudus. Yang penting yang pertama tadi benar, kita tahu bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kita harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus tahu batasan kita. Jadi kalau misalnya kita tahu misalnya kita nggak akan kuat gitu, jadi kayak kita udah tahu kenapa kita harus lakuin kayak gitu. Itu kan sama aja uji nyali nggak sih? Iya kan? Jadi kayak ya yang penting yang itu. Habis itu yang ketiga, ya jangan malu untuk negur sahabat kalian kalau dia salah gitu. Kalau dia benar-benar sahabat yang baik buat kamu, pasti dia akan terima teguran itu, karena teguran kita juga kan nggak mungkin mencelakakan sahabat kita. Benar-benar. Kayak gitu, itu sih yang penting jangan malu untuk negur, ikut sertakan Tuhan, kegiatan positif dan juga tahu batasan-batasan kita itu. Wow. Oke. Nah, terus menurut kalian nih persahabatan yang baik tuh yang kayak gimana sih? Ya, aku sih sama aja ya kayak pertanyaan yang tadi pasti. Masih nyari ilham. Sahabat yang saling support, saling sayang, membangun iman kita dalam Tuhan, mendekatkan kita juga pada Tuhan. Terus ya gitu, peduli satu sama lain dan sayang juga satu sama lain. Sela, gimana? Menurut Sela, persahabatan yang baik gimana? Persahabatan yang baik menurut aku ya sama ya, kurang lebih sama dengannya sama Putri. Pokoknya yang selalu ada dan gak bakal kayak menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif, dan juga pasti membawa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa maksudnya berkembang lah. Ini aku sharing aja, jadi aku pernah ikut salah satu kontes saat itu. Dan saat itu aku masih kayak aku nggak yakin sama diriku sendiri bahwa aku bisa. Soalnya saat itu kontes itu kebetulan itu persaingannya, audisinya itu satu provinsi Bali saat itu. Dan akan cuma dipilih 18 finalis saat itu. Dan aku cerita sama Putri bahwa Put bisa nggak ya, maksudnya aku buat masuk ke sana. Tapi balik lagi kalau sahabat itu saling support. Jadi kayak bisa, pasti bisa. Doa aja gitu kan. Ya doa, akhirnya aku meskipun dengan tangan gemeteran masuk ke ruang audisi, tapi ya puji Tuhan di situ Tuhan lancarkan, karena aku percaya diri karena aku bukan karena kuat gagah aku juga, tapi karena Tuhan Yesus ada di situ dan juga support dari teman-teman, dari sahabat-sahabat. Jadi menurut aku sahabat yang baik itu adalah sahabat yang membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan juga dukung kita akan segala hal-hal yang positif, dan juga selalu ada buat kita di saat kita mau butuh dia gitu. Jadi nggak cuma ada di saat senang, tapi suka duka juga ada. Selalu ada. Selalu Ya, ada, benar-benar. betul.
Keren banget jawabannya. Lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Apa sih makna persahabatan yang... Kok kalian ketawa? Saya aslinya 2 orang. Saya aslinya 2 orang. Tegar. Ya si Nadia. Udah lanjut. Apa ini? Ulang lagi. Ayo. Pertanyaan. Gemetaran. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu makna persahabatan menurut kalian itu apa? Sebenarnya jawabanku balik aja sih ke situ ya sebenarnya. Baik. Apa harus kita close di sini? Gimana ya? Aku sih ya gitu ya, kayak tadi aja. Ya itu. Ya itu apa ya, Ya, Sel? kita ngerti poin kalian. Iya. Tapi mau dijelasin lagi? Ya seorang yang buat tempat Maknanya. cerita kita, tempat kita bertumbuh bersama menjadi pribadi yang lebih baik gitu loh. Ini tuh biasanya jantung aku masih tuk, 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 tuk. Oke, itu Putri. Itu Tayo. Kan masalah ini pertanyaan ngulang-ngulang. Iya, makanya ini aku jawaban aku beda. makanya aku kan bilang. Ya, langsung aja ke pertanyaan Kak Jessy berarti. Kalau cekcok kayak ini tuh lah. Masih saran kalian untuk nyanyi. Nah, yaudah. Tunggu guys, aku belum jawab yang ini. Oh iya, oke. Oke, jadi kalau makna Cekcok juga beda jawaban. Iya, ya udah. Ya udah nggak apa-apa. Iya, itu Udah semuanya aja lah jalanin apa ya. Cicak. Kak Yesa nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau buat aku sendiri, makna persahabatan buat aku, ini tadi sebenarnya Putri nggak tahu semua jawaban aku yang aku share ke kalian semua. Jadi makna persahabatan buat aku itu adalah berkat. Kenapa aku bilang berkat? Karena ya balik lagi tadi ke sharingku yang pertama bahwa hidup aku tuh sudah terlalu banyak kayak up and down saat itu. Dan waktu ketemu Putri itu 2018 ya Put. Saat itu aku masih 17 tahun. Dan 2017 dan 2018 itu adalah tahun-tahun terberat dalam hidup aku. Aku banyak sekali kehilangan, aku harus putus harapan, cita-cita. Dan aku ya itu tadi aku bilang aku jadi punya trust issue sendiri. Dan ya kalau aku bisa bilang saat itu bahkan aku sendiri gak kenal sama diri aku sendiri saat itu. Jadi kayak kamu siapa gitu loh, kamu bukan Sela kayak gitu kan. Dan kenapa aku bilang berkat? Jadi saat aku ketemu sama Putri dan aku ketemu sama teman-teman di Kota Presenter, itu benar-benar kayak Tuhan itu nunjukin bahwa gak ada sesuatu pun rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kamu itu semua ada maksudnya Tuhan. Aku gak ngejudge teman-temanku yang dulu, aku gak ngejudge siapapun karena aku saat itu juga gak nyalain mereka karena aku juga saat itu lebih koreksi diri aku sendiri kayak oh mungkin saat ini gue nggak gini atau mungkin karena bukan berarti mereka nggak baik, bukan, mereka baik, cuman mungkin Tuhan mau memberikan hal-hal baru yang lebih lagi di dalam Tuhan buat aku. Jadi saat aku ketemu teman-teman Miracle dan juga Putri saat ini itu benar-benar kalau dibilang berkat yang salah satu berkat terindah dalam hidup aku. Jadi aku bisa kenal lagi. Jadi apa ya? Menyentuh ya guys. Sedih. Jadi saat aku selalu bilang dan aku nggak capek-capeknya ngomong terima kasih buat gereja ini dan juga buat Putri karena dari gereja ini, dari Putri aku juga belajar berkembang lagi untuk jadi pribadi yang lebih baik bahwa pada dasarnya Tuhan itu pasti akan memberikan kita yang terbaik menurut waktunya Tuhan. Kehilangan Amin. itu adalah hal yang pasti karena kita tuh nggak punya apa-apa di dunia ini kecuali Tuhan. Jadi kayak maksudnya semuanya itu hanya titipan dari Tuhan. Jadi saat semua harus diambil dari aku saat itu, ya aku balik lagi bahwa aku sekarang mau lihat sama Tuhan bahwa aku percaya bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik atas hidup aku dan dari semua hal itu Tuhan buktikan bahwa kalian tahu emas itu nggak akan menjadi
perhiasan yang indah tanpa melalui sebuah proses. Yes. Jadi dalam kehidupan itu pasti ada proses-proses tertentu. Setiap orang tuh prosesnya berbeda. Tapi percayalah bahwa kita semua ini butuh sahabat untuk selalu mendengarkan kita. Aku tuh pribadi, kalau aku tuh nggak mau kayak, maksudnya bukan tipe orang yang kayak nunjukin kalau oh aku lagi sedih, enggak. Tapi aku tuh kayak Putri tuh langsung tahu kalau aku lagi diem itu tuh kayak kenapa gitu kan. Terus ya udah baru aku cerita. Jadi balik lagi bahwa persahabatan ini dan juga gereja ini merupakan salah satu berkat atas hidup aku karena aku jadi kenal oh ini Sela di dalam versi yang lebih baik lagi, dan juga aku bisa menjadi lebih dekat lagi sama Tuhan, dan juga bisa dipuji Tuhan, Tuhan mempercayakan aku pelayanan-pelayanan sekarang. Jadi kayak jangan takut kalau misalnya kalian sedang kehilangan, maksudnya kalian juga jangan takut kalau misalnya kalian itu mungkin lagi sedih, lagi putus asa, tetap percaya sama Tuhan, tetap andalkan Tuhan, berdoa, berserah penuh sama Tuhan, karena Tuhan pasti menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Wow, udah satu paragraf itu kayaknya. Mengandung bawang ya kali Deep ini. banget ya, kena banget. Iya ya. Kena di mana? Kena di mana? Jadi percayalah kesedihanmu akan digantikan dengan sukacita. Iya, Yes, kita amin. mungkin kehilangan yang baik, tapi Tuhan pasti akan memberikan yang lebih baik Lebih lagi baik, untuk iya. kita. Kita nggak pernah Benar, tahu benar. apa rancangan Tuhan. Yes. Betul. Rancangan Tuhan adalah yang Terbaik. terbaik. Lanjut ya ke pertanyaan keempat. Nah, pasti kan di dalam pertemanan kalian pasti ada cekcoknya gitu kan, nggak mungkin. Bukan cekcok. pasti. Sering. Memang. Ya, Sering bukan malah. pasti tapi memang. 3 kali sehari kayak minum obat. Itu sudah menjadi keseharian kami. Betul. Nah, kalau gitu coba dong diceritain pengalaman kalian, terus gimana cara kalian mengatasinya. Iya, jadi Kadang sih. Enggak sih, bukan kadang. Emang dia sih yang lebih sering minta maaf dari aku. karena kalau misalnya semuanya sama-sama pengen menang sendiri nggak akan ada habisnya, harus ada yang ngalah. Jadi ya balik lagi aku kayak chat Putri, maaf ya kayak gitu. Gini panjang banget. Aduh, ini kalau di scroll kayaknya habis nih HP gitu kan. Terus aku bacanya kayak, oh ya, baik. Jawabnya oke. Oke, ya nggak apa-apa. Dan aku tuh di lucunya ya kalau di kita, mungkin kalau Putri ke kalian enggak. Jadi kalau misalnya dia meskipun dia udah balas stiker doang atau cuman ye, aku harus tetap jawab, kalau nggak dia marah sama aku. Pokoknya aku nggak mau tahu sih, kayak harus Nggak dibales mau ya gitu ini. loh. Iya. Tapi kalau dia udah bales, nggak aku balas lagi. Yang penting aku tahu dia udah bales, harus kayak gitu. Iya, jadi balik lagi maksudnya saling mengampuni, dan juga tadi kayak aku bilang, masalah yang gede dikecilkan, yang kecil itu ditiadakan. Jadi supaya persahabatan ini tuh nggak renggang. Dan balik lagi friendship in God, bahwa kita tuh harus menunjukkan sifat-sifat Tuhan dalamnya, saling mengampuni, saling menghargai. Benar. Dan juga karena kalau misalnya kita udah dasarnya aja kasih sama Tuhan, pasti mau ada ombak dimanapun juga pasti di situ Tuhan bantu gitu. Betul. Wow, gitu. Benerin kaki. Woi. Saya Ada aslinya tiwara. sectionnya sendiri ya. Section aku benerin dudukku. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih saran kalian untuk sahabat-sahabat Miracle di rumah? Gimana bisa menjaga persahabatan selalu di dalam Tuhan? Aku belum nyiapin jawaban, Putri aja yang jawab. Baik. Mengalir aja ini, mengalir. Mengalir Kuasa dari tinggi. Yuk mulai. Nanti ini semakin lama semakin susah editornya. Iya betul, kasihan editornya. Gaji, naikkan gaji editor. Oke. Iya, Putri. Saran aku buat teman-teman sahabat Miracle di rumah itu ya, jangan kalian itu salah bergaul. Temenan sama siapa aja itu boleh banget, tapi ingat gitu loh, maksudnya kita juga harus pilah-pilah yang mana baik untuk kita dan mana yang enggak. Sama kayak ini loh, kayak kalau kita semakin di dalam Tuhan, pasti Tuhan juga akan pilah-pilah temenan teman-teman Temanan. kita gitu loh, Betul. mana yang baik buat kita, mana yang enggak. Bijaklah memilih. Iya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang udah nggak, maksudnya jauh dari kalian, ya itu nggak usah takut gitu loh kalau kalian nggak akan punya temen, karena
pasti tuh ada alasannya gitu loh. Dan jangan takut juga buat bilang enggak buat sesuatu yang kalian anggap itu enggak benar gitu loh. Benar. Maksudnya kalau teman kalian mau ngapa-ngapain ngajakin kalian Menjerumuskan ke yang Iya, enggak. itu bisa banget kita bilang enggak. Bisa. Ya itu jangan takut gak punya teman karena kalian berani bilang enggak gitu. Yes. Iya, betul. Silakan. betul. Kalau ingin menambahkan, Oke, saran apa ya? Mungkin sarannya teman sama kayak Putri kurang lebih sama dengannya. Baik. Pokoknya sahabat Miracle di rumah harus bijaklah dalam memilih. Kita nggak ada salahnya buat berteman sama siapapun, tapi kalau misalnya sahabat atau teman kalian itu menjerumuskan kalian ke hal-hal yang negatif, udah mendingan gak usah deh, karena say no. pergaulan buruk itu merusak kebiasaan baik. Benar. Jadi kayak apa ya, kalau kita tahu bahwa itu nggak seharusnya kita lakuin, buat apa, dan mendingan gak usah, bilang aja enggak kayak Putri tadi ngomong. Karena balik lagi, jangan takut untuk kehilangan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, karena kalau kita dekat sama Tuhan, di situ Tuhan itu pasti akan memberikan yang lebih baik lagi gantinya, kayak gitu. Benar. Ya gitu aja sih, pokoknya jangan takut untuk bilang enggak. Dan kalau misalnya sahabat kalian udah mulai kayak agak rada-rada menjerumuskan Rada-rada kalian, miring gitu karena atau kan kita, gimana. karena kan kita tahu sekarang penyesatan di mana-mana ya. Oh, betul. Maksudnya kita bisa mendapatkan informasi apapun melalui sosial media, dan juga banyak banget hal-hal yang negatif di luar sana. Jadi kita sendiri juga harus bijak dalam memilih informasi yang bisa kita tampung, dan juga teman-teman kita, maksudnya kalau yang udah menjerumuskan mending nggak usah. Kalian tahu aja batasan kalian, fokus sama Tuhan, karena di dalam Tuhan itu pasti Tuhan itu akan memberikan yang terbaik buat kalian. Tuhan tuh nggak pengen jauh dari kalian, nggak pengen. Jadi tetap melekat aja sama Tuhan intinya gitu. Wow. Keren banget. Keren Boleh tuh banget. diikutin sarannya dari Baik. Sarannya sangat membangun ya. Bangun Bangun rumah. apa? Bangun Bangun cinta? Bangun rumah? Lebih baik bangun hubungan pertemanan. Oh, baik. Baik. Ini yang terakhir nih, special request. Wis. Ini bukan ini lebih ke pendapat sih daripada question. Iya. Nah, jadi Ini aku deg-degannya setengah mati Aku yang nggak ini bisa tuh. jawab. ini jawab menurut kalian Aku aja. takut, nggak ada Iya. benar salah. Menurut kalian, nanti kita mau ini berargumen. Oh, baik. Ini jadi debat ya. Oke. ini yang paling banyak Udah tanyakan. boleh dimulai ya. nih. Boleh. Aduh. Oke, Silakan. jadi menurut kalian berdua, boleh nggak bohong demi kebaikan? Hah? Ulang nih. Ulang lagi. Iya, iya. Iya. Jadi menurut kalian boleh nggak nih kita bohong demi kebaikan, atau kayak belain teman gitu demi kebaikan yang menurut kalian ya? Putri. Kan biasanya dalam pertemanan tuh ada kalian bohong demi teman kalian biar apa Biar gitu. senang gitu, biar gak sakit hati gitu. Ya, pokoknya kalian kan ngejagain teman kalian kan? Menjaga perasaan dia kan maksudnya. Sejauh ini aku Atau sama menolong teman kalian gitu. Oh. Misalkan biar nggak kena marah atau biar nggak ada omongan jelek Yes. tentang temennya atau gimana? Sejauh ini aku sih belum pernah berbohong buat Putri, karena maksudnya apa ya, kita main pun Putri ke rumah aku ke rumah dia gitu. Jadi kayak ya udah balik lagi. Tapi namanya bohong, gak ada bohong buat kebaikan kalau menurut aku. Kan di Alkitab juga ada kan, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak, iya kan. Jadi bohong itu sama aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman kalian nyuruh kalian bohong, ya jangan dong, itu berarti kan kalian menjerumuskan teman kalian sendiri. Nanti kalau mamanya marah terus nanti kalian kena ininya, nggak boleh temenan lagi sama dia, yang rugi kalian juga. Jadi mendingan gini loh, lebih baik jujur, dan juga lebih baik jujur meskipun itu hasilnya bakal buruk dibanding kita bohong tapi hasilnya baik. Karena meskipun kita bohong baik pun dan mereka percaya pun, kita nih punya Tuhan yang ngelihat semuanya di atas sana. Even kita tidur pun Tuhan ngelihat. Jadinya menurut aku lebih baik nggak usah gitu. Gak usah bohong ya. Nggak usah. Jadi yang penting Katakan jujur aja. sejujur-jujurnya. Jujurnya aja. Kayak gini, kalian kalau bisa dibohongin sama pacar sakit hati nggak? Gimana tuh Jen? Gimana tuh Kay? Gimana tuh Kay? Ayo lo. Ini udah beda section nih. Ya gitu, maksudnya Tuhan tuh kan tahu semuanya, dan di Alkitab juga udah jelas bahwa jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jadi bohong demi kebaikan atau bohong itu sama aja menurut aku. Jadi daripada kita menjerumuskan teman kita meskipun dia bisa hai di luar sana, tapi nanti juga kan kita rugi sendiri kalau Ada misalnya kita rasa nggak boleh temenan sama ganjel dia. gitu ya. Iya, nanti
pasti ada kayak, ini kalau mamanya tahu yang benar gimana ya? Misalnya nih si Putri bohong, aku ke rumah Sela, misalnya Sel, nanti lu bilang ya kalau misalnya gue mau pergi nih sama si ini, nanti lu bilang aja gue di rumah lu gitu. Terus aku bilang ke mamanya, nanti kalau mamanya ngecek di rumah aku gimana? Iya kan? Habis. Mendingan ya jujur-jujur aja dibanding nanti menjerumuskan gitu. Oke, baik. Pertanyaannya udah cukup segini aja ya. Nah, jadi jawabannya kalian tuh semuanya keren dan beragam banget. Bener banget. Puji Tuhan. Terima kasih ya udah bersedia menjawab pertanyaan dari kita. Sama-sama. Dan dari Sahabat teman-teman Miracle di rumah. ya. Dan kita nggak sabar buat ketemu kalian lagi di section terakhir kita, yaitu first sharing. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.